Pernah ngerasa nggak sih waktu baca Alkitab ada ayat yang rasanya, wah ini pasti ada makna yang lebih dalam lagi, tapi bingung gimana cara nemuinya? Nah, di sini kita bakal belajar bareng gimana caranya pindah dari yang tadinya cuma baca di permukaan, jadi bener-bener bisa menggali pesan yang sesuai sama maksud aslinya. Yuk kita mulai? Oke, pertama-tama yuk kita bahas satu kesalahan umum yang mungkin sering banget kita lakuin, bahkan tanpa sadar, pas lagi buka Alkitab. Dan ternyata kesalahan ini bisa bikin kita malah jauh dari makna yang sebenarnya. Pasti pernah lihat kan, ayat Alkitab yang dicomot terus dijadiin stiker di mobil, atau jadi caption di media sosial, atau bahkan pas lagi ngobrol. Kedengarannya sih bagus ya, indah gitu. Tapi kok rasanya ada yang aneh, ada yang kurang pas. Nah, ini masalah yang umum banget terjadi. Dan disinilah akar masalahnya. Kita sering banget memperlakukan Alkitab itu kayak buku kumpulan kutipan. Kita lihat satu ayat yang kita suka, yang pas banget sama perasaan kita saat itu, terus langsung kita pakai. Padahal Alkitab itu satu cerita besar yang nyambung semua. Setiap bagiannya itu saling berkaitan. Kalau kita abain ini, wah, bisa-bisa pemahaman kita jadi melenceng. Coba kita lihat contoh yang paling klasik deh. Filipi 4 ayat 13. Tanpa konteks, ayat ini sering banget diartikan seolah-olah kita bisa melakukan apa aja. Jadi juara olimpiade, jadi pengusaha paling sukses sedunia. Tapi, coba deh kita lihat konteksnya. Rasul Paulus itu sebenarnya lagi ngomongin tentang daya tahan. Kemampuan buat tetap tegar dalam situasi apapun, mau lagi susah, mau lagi senang, mau lagi banyak duit, atau lagi pas-pasan. Wah, maknanya jadi jauh lebih dalam kan? Beda banget. Terus gimana caranya biar kita nggak kejebak hal yang sama? Jawabannya ada di perubahan cara berpikir kita yang paling dasar. Ini tentang dua pendekatan yang benar-benar beda banget dalam membaca. Coba kita lihat. Nah, di sini kita kenalan sama dua istilah yang kedengarannya ribet, tapi sebenarnya simple. Eisegesis dan exegesis. Gampangnya gini, eisegesis itu pas kita memasukkan ide kita sendiri ke dalam teks. Kita udah punya opini, terus kita cari ayat buat mendukung opini kita. Sebaliknya, eksegesis itu seni buat menggali makna asli dari dalam teks itu sendiri. Tentu aja tujuan kita itu yang kedua. Terus gimana cara kita melakukan eksegesis? Mulainya gampang banget kok. Coba deh ajukan 3 pertanyaan kunci ini. Siapa sih yang nulis ini? Terus tulisan ini buat siapa sebenarnya? Dan yang terakhir, waktu itu situasinya lagi kayak gimana ya? 3 pertanyaan ini tuh kayak mesin waktu yang membawa kita ke dunia asli dari teks itu. Jadi, jelas ya, kita butuh alat bantu yang praktis buat menggali, bukan memasukkan makna. Nah, untungnya ada satu metode 3 langkah yang simple tapi efektif banget. Namanya metode OIA. Oke, ini dia jebakan yang paling sering banget kita temuin. Sebelum kita benar-benar paham apa yang teks itu katakan, kita seringkali udah loncat dan nanya, apa ya artinya ini buat saya? Wah, ini kayak mau bangun rumah tapi mulainya dari atap. Langkah ini terlalu cepat dan sering banget bikin kita jadi salah arah. Nah, sebagai gantinya, yuk kita ikuti alur yang benar pakai metode OIA. Pertama, O untuk observasi. Jadilah detektif. Apa sih yang sebenarnya tertulis di situ? Fokus sama faktanya, jangan sama asumsi kita. Kedua, I untuk interpretasi. Nah, sekarang kita jadi sejarawan. Kira-kira apa yang makna teks ini buat orang-orang yang pertama kali baca atau dengar? Dan baru yang terakhir, A untuk aplikasi. Setelah kita paham makna aslinya, baru deh kita boleh nanya, gimana kebenaran ini bisa mengubah hidup saya hari ini? Ingat ya, aplikasi itu langkah terakhir, bukan yang pertama. Dan ini bukan cuma teori doang loh. Ada alat-alat sederhana, contohnya kayak lembar kerja OIA ini, yang bisa banget ngebantu kita. Ini ngasih kita struktur yang jelas, jadi kita nggak loncat-loncat ke kesimpulan, dan bisa tetap fokus sama proses yang benar. Oke, memahami Alkitab dengan benar itu satu hal. Tapi gimana caranya kita ngebagiin apa yang kita temuin itu dengan jelas dan efektif ke orang lain? Yuk kita bahas sekarang. Nah, setelah kita susah payah menggali maknanya, tantangan berikutnya adalah gimana cara menyajikannya. Kuncinya cuma satu, punya satu ide besar atau big idea. Kalau kita coba ngomongin 5 hal sekaligus, kemungkinan besar orang yang dengerin nggak akan ingat satu pun. Jadi, temukan satu pesan inti yang paling penting, terus fokus di situ aja. Lalu, gimana cara nyampain ide besar itu? Gampang, pakai aja struktur yang sederhana tapi kuat ini. Pertama, pembukaan. Bikin orang penasaran, tarik perhatian mereka. Kedua, isi. Jelasin beberapa poin utama yang ngebangun ide besar tadi. Dan ketiga, penutup. Ulang lagi pesan utamanya dan kasih ajakan yang jelas. Simple, tapi ngena banget. Tentu aja, semua ini butuh latihan. Nggak ada yang langsung jago dalam semalam. Ini semua tentang proses bertumbuh yang konsisten.
Dan salah satu kunci paling penting buat bertumbuh adalah evaluasi dan masukan yang jujur. Waktu kita ngomongin evaluasi, penting banget buat kita ingat ini. Tujuannya itu bukan buat ngehakimi atau ngejudge. Tujuannya cuma satu, pertumbuhan. Jadi, yuk kita belajar terima masukan dengan sikap yang terbuka dan rendah hati. Karena justru disitulah kemajuan terbesar terjadi. Nah, buat ngebantu proses evaluasi, ada 4 pertanyaan kunci yang bisa kita pakai. Pertama, apakah pesan kita itu benar-benar setia sama teks aslinya? Kedua, ide besarnya jelas nggak? Ketiga, aplikasinya itu nyata dan bisa dilakuin nggak? Dan terakhir, cara nyampeinnya gampang dimengerti nggak? 4 pertanyaan ini bisa jadi kompas yang ngebantu banget, baik buat evaluasi diri sendiri ataupun waktu ngasih masukan ke orang lain. Jadi, pada akhirnya, semua ini mengerucut ke 3 pilar utama. Pertama, tafsirkan dengan benar, gali makna aslinya. Kedua, susun dengan jelas, atur pesan kamu secara logis. Dan ketiga, sampaikan dengan setia, bagikan kebenaran itu apa adanya tanpa diubah-ubah. Benar, jelas, dan setia. Karena pada akhirnya, inilah yang paling penting. Tujuan kita bukan cuma ngumpulin pengetahuan di kepala, tapi supaya firman yang kita baca dan kita bagikan itu bisa benar-benar mengubah hidup. Mengubah hidup kita dan mengubah hidup orang-orang di sekitar kita. Itulah tujuan yang sesungguhnya. Setia dalam firman, jelas dalam penyampaian, dan berdampak dalam kehidupan.